Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya saya di sini akan mempresentasikan dan menambahkan materi pada kelompok 4 mengenai materi tentang seni rupa pengaruh Buddha. Yang akan saya bahas yaitu yang pertama yang saya akan bahas yaitu pengertian, kemudian ciri khas seni rupa Buddha, dan yang ketiga yaitu arsitektur dan bangunan, kemudian seni patung dan arca, dan seni relief, kemudian yang terakhir yaitu peninggalan sejarah pengaruh Buddha. Sebelum masuk ke pengertian, saya akan membahas latar belakang terlebih dahulu. Agama Buddha masuk ke Nusantara melalui jalur perdagangan dari India. Dari Nusantara sejak awal Masehi. Hal ini dikarenakan letak strategis wilayah dan angin muson. Kemudian yang kedua, akulturasi. Terjadi perpaduan antara budaya asli Indonesia atau Nusantara dengan unsur-unsur ajaran Buddha. Seni rupa Buddha berpadu dengan tradisi, estetika, dan kepercayaan lokal yang menghasilkan ciri khas yang unik. Pengertian: seni rupa pengaruh Buddha atau seni rupa Buddhis adalah seluruh bentuk karya seni visual seperti arsitektur, patung relief, dan lukisan yang menciptakan berdasarkan ajaran, kosmologi, dan nilai-nilai spiritual agama Buddha, serta berfungsi sebagai sarana ibadah dan media pendidikan keagamaan. Seni ini juga berfungsi sebagai sarana media penyebaran Dharma serta penghormatan kepada Buddha Gautama. Ciri khas seni rupa Buddha. Yang pertama, simbolisme yang kuat. Simbolisme yang berfungsi sebagai sarana meditasi dan visualisasi ajaran penggunaan bentuk-bentuk, gerakan tangan atau mudra, dan objek-objek penggambaran realistis. Kemudian ekspresi wajah. Arca Buddha umumnya menampilkan raut wajah tenang, damai, dan penuh welas kasih bentuk fisik. Visual ini melambangkan kebijaksanaan tertinggi, pencerahan, sifat yang terbebas dari penderitaan duniawi. Patung dan relief seringkali memiliki proporsi tubuh dan sikap tangan atau mudra tertentu yang memiliki makna spiritual. Arsitektur dan bangunan stupa. Stupa adalah bangunan Buddha yang berbentuk kuba atau mangkuk terbalik, yang berfungsi sebagai lambang pencerahan dan tempat penyimpanan relik suci. Bentuk dasar, stupa berbentuk mirip genta atau lonceng terbalik. Bagian stupa terdiri dari 3 bagian utama: andal atau badan, harmika, kotak di atas, dan katra, payung bersusun. Contohnya seperti Candi Borobudur, Jawa Tengah, dan Candi Muara Tikus di Riau. Seni patung dan arca. Seni patung dan arca adalah karya 3 dimensi yang menggambarkan sosok Buddha Gautama yang berfungsi sebagai sarana pemujaan dalam agama Buddha. Contohnya seperti Rupang Buddha, istilah untuk mewujudkan fisik sang Buddha, ciri fisik khusus, usnisa, tonjolan di atas kepala, simbol kebijaksanaan. Urna, titik atau bulu di antara kedua alis, dayana mudra. Sikap tangan, meditasi, bumi saparsa mudra. Kemudian sikap tangan yang menyentuh bumi, simbol pencapaian pencerahan. Seni relief. Fungsi edukasi relief pada dinding candi menceritakan kisah-kisah suci. Kisah utama yaitu Jataka, kisah kehidupan Buddha sebelum mencapai tingkat Bodhisattva, Lativasitara, riwayat hidup sang Buddha Gautama sejak lahir hingga mencapai pencerahan. Gaya seni yang bersifat naratif dan realistis dengan penyesuaian latar dalam Nusantara.
Dan yang terakhir, contoh peninggalan di Indonesia. Yang pertama yaitu Candi Borobudur. Candi Borobudur adalah monumen Buddha yang terletak di Jawa Tengah yang dibangun oleh dinasti Salindra pada abad ke-9. Candi ini berfungsi sebagai tempat ziarah untuk memuliakan Buddha. Yang kedua, Candi Plaswan. Candi Plaswan adalah candi Buddha pada abad ke-9 yang terletak di Desa Bugisan, Klaten, sekitar 1 km dari timur laut Candi Prambanan. Yang ketiga yaitu Candi Mendut. Candi Mendut adalah candi bercorak Buddha Mahayana yang terletak di Desa Mendut, dibangun pada 824 Masehi oleh Ras Indra. Yang keempat yaitu Candi Sewu. Candi Sewu adalah candi Buddha abad ke-8 yang terletak pada 800 meter di utara Candi Prambanan, berlokasi di wilayah Yogyakarta, Jawa Tengah. Kesimpulannya, seni rupa dengan pengaruh agama Buddha bukan sekedar peninggalan estetika masa lalu, melainkan sebuah manifestasi visual dari kedalaman spiritual, filsafat, dan sejarah peradaban manusia melalui media arsitektur, candi, seni patung atau rupang, hingga relief naratif. Seni rupa Buddha berhasil mentransformasikan ajaran-ajaran abstrak mengenai pencerahan, welas asih, dan karma menjadi bentuk fisik yang dapat dihayati oleh panca indera. Setiap elemen yang diciptakan melalui dari posisi tangan atau mudra pada arca yang melambangkan kondisi psikologis, hingga bentuk stupa yang menggambarkan tingkatan kesadaran spiritual, memiliki makna simbolisme yang sangat mendalam. Baik, terima kasih atas presentasi saya. Saya mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan saya akhiri presentasi saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.